Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 13, yakni tentang mendistribusikan dan mempromosikan produk. Sebelum masuk ke materi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Miratri, NPM 217. Yang kedua, Nadia Tia, NPM 235. Yang ketiga, Gardeniatri dengan NPM 248. Yang keempat, Sabrina Badlin, NPM 254. Selanjutnya, Safa Sabila, NPM 256. Dan yang terakhir, Elma Lianti, NPM 257. Bauran distribusi. Bauran distribusi adalah perpaduan berbagai saluran distribusi yang menjadi sarana penyaluran produk dari perusahaan ke pengguna akhir. Dalam bauran distribusi ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, perantara saluran distribusi. Perantara atau intermediaris membantu mendistribusikan barang baik dengan memindahkan barang tersebut ataupun dengan menyediakan informasi yang mendorong perpindahan barang dari penjual ke pelanggan. Pedagang grosir atau wholesalers adalah perantara yang menjual produk ke bisnis lain untuk dijual kembali ke konsumen akhir. Peritel atau pengecer atau retailer adalah menjual produk langsung ke tangan konsumen. Yang kedua, distribusi barang dan jasa. Saluran distribusi atau distribution channel adalah jalur yang dilalui produk dari produsen ke pengguna akhir. Saluran distribusi ada 4. Yang pertama, distribusi langsung. Yang kedua, distribusi eceran atau retail. Yang ketiga, distribusi grosir. Dan yang keempat, distribusi oleh agen atau pialang. Selanjutnya tentang pro kontra distribusi tak langsung. Salah satu kekurangan distribusi tak langsung adalah harga yang lebih tinggi. Makin banyak anggota dalam saluran tersebut, makin banyak perantara yang mencetak laba dengan mengenakan harga markup atau komisi dan harga akhir yang makin tinggi. Akan tetapi, perantara dapat menyediakan nilai tambah dengan menyediakan informasi yang menghemat waktu dan memberikan ketersediaan produk dengan kualitas yang cukup kapanpun dan dimanapun konsumen memerlukannya. Yang keempat, tentang strategi distribusi. Strategi distribusi ini diperlukan untuk menentukan jumlah biaya cakupan pasar yang diperoleh suatu produk atau berapa banyak perantara yang akan digunakan. Biasanya strategi bergantung pada jenis produk dan kadar cakupan pasar yang paling efektif dalam menghantarkannya ke jumlah pelanggan yang paling banyak. Strategi distribusi ada 3. Yang pertama, distribusi intensif, berarti mendistribusikan ke sebanyak mungkin saluran atau anggota saluran, baik grosir maupun peritel. Yang kedua, distribusi eksklusif, di mana suatu manufaktur memberikan hak eksklusif untuk mendistribusikan atau menjual produk ke pedagang grosir atau peritel yang terbatas, biasanya pada suatu wilayah geografis tertentu. Dan yang ketiga, distribusi selektif, di mana suatu produsen memilih pedagang grosir dan peritel yang akan memberikan perhatian khusus dalam sistem penjualan mereka, kelebihan pajangan, dan promosi, dan sebagainya. Yang kelima, tentang konflik saluran dan kepemimpinan saluran. Manufaktur dan penyedia jasa bebas untuk melakukan kerjasama dengan produsen manapun sesuai kapasitasnya. Dalam kasus demikian, konflik saluran bisa timbul. Konflik diatasi melalui koordinasi yang lebih baik, dan salah satu faktor utama dalam mengkoordinasi beragam kegiatan organisasi adalah kepemimpinan saluran.
Jadi, konflik saluran terjadi ketika para anggota tidak sepakat atas peran atau imbalan yang diperoleh. Sedangkan pemimpin saluran merupakan salah satu anggota saluran yang dapat menentukan peran dan imbalan dari pihak lain. Selanjutnya, perdagangan grosir. Pedagang grosir membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali ke bisnis lain. Pedagang grosir ada dua, yakni pedagang grosir jasa penuh yang menyediakan layanan penambah nilai antara lain kredit, konsultasi pemasaran, dan jasa perdagangan. Yang kedua, pedagang grosir fungsi terbatas, menyediakan layanan yang lebih sedikit, terkadang menyediakan jasa penyimpanan saja. Selanjutnya, agen dan pialang. Agen dan pialang termasuk agen yang bertindak sebagai perwakilan penjualan independen untuk berbagai produk perusahaan. Mereka menerima komisi biasanya sekitar 4 hingga 5% dari penjualan bersih. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan penjualan bagi produsen atau penjual yang tidak memiliki tenaga penjualannya sendiri. Selanjutnya hadirnya intermediary. Intermediary adalah anggota saluran distribusi berbasis internet yang membantu pengiriman produk kepada pelanggan atau yang mengumpulkan informasi mengenai berbagai penjual untuk dipaparkan kepada konsumen, atau mereka membantu pengiriman produk daring ke pembeli. Syndicated seller merupakan praktik e-commerce di mana suatu situs web menawarkan situs lain komisi karena telah memberikan rujukan pelanggan. Shopping agent merupakan intermediary atau maklar dalam saluran distribusi internet yang membantu pengguna mencari produk dan harga tetapi tidak memiliki produk yang bersangkutan. Pialang B2B adalah perantara e-commerce menyediakan layanan daring penambah nilai bagi pelanggan bisnis. Selanjutnya, retail. Jenis-jenis toko retail konvensional ada 3. Yang pertama, peritel lini produk merupakan peritel yang menampilkan beragam lini produk. Dalam peritel lini produk ada 3. Yang pertama, toko serba ada, di mana peritel produk yang beragam yang dicirikan oleh penyusunan produk di toko berdasarkan departemen tertentu. Pasar swalayan, peritel lini produk yang beragam yang menawarkan produk pangan dan sejenisnya berdasarkan departemen tertentu. Toko khusus, di mana toko retail yang hanya menjual suatu lini produk atau kategori produk terkait. Jenis toko retail konvensional yang kedua yaitu peritel murah, merupakan peritel yang menjual beragam produk pada harga murah. Peritel murah ada 4. Yang pertama, toko diskon, peritel murah yang menghasilkan volume penjualan besar dengan menawarkan barang pada reduksi harga yang besar. Yang kedua, katalog showroom, yakni peritel murah di mana pelanggan memesan barang dalam katalog untuk diambil ke gudang yang berada di lokasi yang sama. Yang ketiga, factory outlet adalah peritel murah yang dimiliki oleh produsen yang menjual produknya langsung tanpa perantara. Yang keempat, wholesale club, peritel murah yang menawarkan diskon besar untuk produk-produk bermerek kepada pelanggan yang telah membayar iuran keanggotaan tahunan. Selanjutnya, toko bahan kebutuhan sehari-hari. Toko retail yang menawarkan akses lokasi yang mudah dijangkau, jam buka toko yang panjang, dan layanan yang cepat. Contohnya 7-Eleven dan Circle K. Untuk materi selanjutnya akan
Dilanjutkan oleh Nadia. Retail non-toko. Sebagian dari peritel terbesar menjual seluruh atau sebagian besar produk mereka tanpa mendirikan toko konvensional. Retail non-toko mencakup: yang pertama, ada retail respons langsung. Merupakan bentuk retail non-toko di mana perusahaan langsung berinteraksi dengan pelanggan untuk menginformasikan mereka mengenai produk dan menerima pesanan. Selanjutnya yaitu pesanan via pos atau biasa disebut pemasaran katalog. Merupakan bentuk retail non-toko di mana pelanggan memesan barang-barang pada katalog yang diterima melalui surat. Selanjutnya yaitu telemarketing. Adalah bentuk retail non-toko di mana panggilan telepon digunakan untuk menjual langsung kepada pelanggan. Kemudian ada penjualan langsung, merupakan bentuk retail non-toko yang dicirikan oleh penjualan dari rumah ke rumah. Selanjutnya retail daring. Retail daring adalah retail non-toko di mana informasi tentang produk dan jasa penjual terhubung dengan komputer konsumen, yang memungkinkan konsumen untuk menerima informasi tersebut dan membeli produk dari rumah. Kemudian, katalog elektronik atau e-katalog adalah retail non-toko yang menggunakan internet untuk memajang produk mereka. Electronic storefront dan cybermall merupakan situs web komersial yang menjadi sarana konsumen untuk mengumpulkan informasi mengenai produk dan peluang pembelian, pemesanan, dan pembayaran. Selanjutnya yaitu distribusi fisik. Distribusi fisik merujuk pada kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari perantara atau produsen kepada pelanggan dan mencakup operasi perdagangan dan transportasi. Tujuannya adalah menyediakan barang kapanpun dan dimanapun konsumen inginkan, menekan harga agar tetap rendah, dan menyediakan layanan untuk memuaskan pelanggan. Karena pentingnya kepuasan pelanggan bagi suatu perusahaan telah menerapkan distribusi sebagai strategi pemasaran. Operasi pergudangan. Penyimpanan atau pergudangan atau warehousing adalah bagian utama dari manajemen distribusi. Dalam memilih suatu strategi, manajer harus memperhatikan berbagai karakteristik dan biaya operasional pergudangan. Yang pertama yaitu gudang pribadi atau private warehouse. Dimiliki oleh satu produsen, pedagang grosir, atau peritel yang mengelola barang dalam jumlah besar dan memerlukan tempat penyimpanan berkala. Sebagian besar dijalankan oleh perusahaan besar yang mengelola barang dalam jumlah besar dan memerlukan tempat penyimpanan berkala. Selanjutnya yaitu gudang pabrik atau public warehouse, yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri yang juga disewakan ke perusahaan atas ruang simpan yang dibutuhkan. Lazim digunakan oleh berbagai perusahaan yang memerlukan tempat penyimpanan selama musim sibuk dan oleh produsen yang memerlukan beberapa lokasi penyimpanan untuk mengirimkan produk ke berbagai pasar. Operasi transportasi, memindahkan produk fisik menimbulkan biaya besar bagi banyak perusahaan. Selain metode transportasi, perusahaan juga harus mempertimbangkan sifat dasar produknya, jarak tempuh yang harus dilalui, kecepatan yang harus diambil, dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Perbedaan biaya di antara berbagai moda transportasi truk, kereta api, pesawat, transmisi digital, air, dan pipa biasanya langsung terkait dengan kecepatan pengiriman. 1. Truk. Keunggulan transportasi truk mencakup fleksibilitas untuk distribusi jarak jauh, layanan cepat, dan keandalan. Akan tetapi, peningkatan lalu lintas truk menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan dan kenyamanan jalan raya. 2. Mode udara. Mode ini adalah mode yang tercepat dan termahal untuk pengiriman barang. Pelanggan angkutan udara diuntungkan dari biaya persediaan yang lebih rendah karena menghilangkan kebutuhan akan penyimpanan barang yang mungkin rusak. Pengiriman ikan segar misalnya. 3. Transmisi digital. Contohnya adalah unduhan musik, film, perangkat lunak, buku, dan produk digital lainnya. Mode ini adalah mode terkini, cepat, dan murah dibandingkan dengan mode lainnya. Tetapi pengiriman ini hanya terbatas produk digital yang bisa dikirim melalui saluran komunikasi.
Keempat, mode air. Mode ini menjadi yang paling murah juga tetapi sayangnya menjadi yang paling lambat. 5. Kereta api. Transportasi ini bisa menjadi cara yang paling ekonomis untuk mengangkut muatan bervolume besar dan berat seperti mobil, baja, dan batu bara. Akan tetapi, rute pengirimannya terbatas pada rel kereta api yang jalannya sudah ditetapkan dan tidak bisa dipindahkan. 6. Lajur pipa. Saluran yang lamban serta kurang fleksibel dan adaptif, tetapi untuk produk-produk khusus, misalnya cairan dan gas. Pentingnya promosi. Promosi merujuk pada teknik pengomunikasian informasi mengenai produk dan merupakan bagian dari bauran komunikasi, yaitu keseluruhan pesan yang disampaikan perusahaan tentang produknya. Setelah menetapkan tujuan pemasaran, perusahaan harus mengembangkan strategi promosi untuk mencapai tujuan. Ada beberapa strategi. Yang pertama, strategi tarik. Strategi tarik adalah strategi yang langsung menyita perhatian konsumen yang akan meminta produk dari retail. Kedua, strategi dorong, yaitu perusahaan memasarkan kepada gang grosir dan retail yang kemudian membujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. Dalam memutuskan bauran promosi yang tepatnya itu perpaduan alat-alat promosi seperti iklan, penjualan personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan hubungan masyarakat. Pemasar harus mempertimbangkan barang atau jasa yang ditawarkan, karakteristik audiens yang disasar, proses keputusan pembeli, dan anggaran. Penjualan perorangan atau personal selling. Personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka akan mencoba membelinya. Masing-masing kegiatan komunikasi pemasaran memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri. Tujuan utama personal selling adalah melakukan tindakan persuasif kepada calon pembeli sehingga mampu didapat feedback saat itu juga dalam bentuk pembelian produk untuk kemudian mau menjadi loyal customer dari produk tersebut. Tugas-tugas penjualan personal. 1. Pengolahan pesanan atau ordering processing, yaitu tugas penjualan personal ketika tenaga penjualan menerima pesanan dan mengawasi penanganan dan pengiriman produk. Yang kedua, penjualan kreatif atau creative selling, yaitu tugas penjualan personal ketika tenaga penjualan berupaya membujuk pembeli untuk membeli produk dengan memberikan informasi mengenai manfaat dari produk yang bersangkutan. 3. Penjualan missionaries atau missionary selling, yaitu tugas penjualan personal ketika tenaga penjualan mempromosikan perusahaan dan produk ketimbang hanya berupaya menghasilkan penjualan. Selanjutnya, proses penjualan personal. Mencari calon pelanggan dan menilainya. Pencarian prospek adalah proses pengidentifikasian pelanggan potensial. Tenaga penjualan mencari prospek melalui catatan personal perusahaan dari situs jejaring sosial dan pelanggan, teman, dan kenalan bisnis. Penetapan kualifikasi adalah prospek harus dinilai untuk menentukan apakah mereka memiliki wewenang untuk membeli dan kemampuan membayar. Pendekatan merujuk pada beberapa menit pertama kontak tenaga penjualan dengan prospek yang memenuhi kualifikasi. Karena langkah ini memengaruhi kredibilitas tenaga penjualan, keberhasilan pada langkah-langkah berikutnya bergantung pada kesan pertama yang diberikan. Presentasi dan demonstrasi, yaitu penjelasan menyeluruh mengenai produk, fitur, dan kegunaannya. Yang terpenting, presentasi ini mengaitkan manfaat produk dengan kebutuhan prospek. Penanganan keberatan. Tanpa memandang produk apa yang dijual, prospek pasti memiliki alasan keberatan. Setidak-tidaknya meminta diskon karena merasa keberatan dengan harga yang ditawarkan. Penutupan penjualan, yaitu saat tenaga penjualan meminta prospek untuk membeli produk tersebut. Tenaga penjual piawai mengenali tanda-tanda bahwa seseorang prospek siap membeli. Tindak lanjut. Untuk menjalin hubungan yang bertahan lama dengan pembeli, tenaga penjual yang baik tidak mengakhiri proses penjualan dengan penutupan. Tenaga penjualan menginginkan penjual tersebut berhasil sehingga pelanggan akan membeli dan dari mereka lagi. Oleh karena itu,
Tenaga penjualan memberikan layanan tambahan, misalnya layanan pendukung pasca penjualan yang memberikan kenyamanan dan nilai tambah. Tindak lanjut meliputi juga pemrosesan cepat pesanan pelanggan, pengiriman tepat waktu, layanan perbaikan cepat, dan menjawab berbagai pertanyaan pelanggan secara cepat. Selanjutnya, promosi penjualan. Kegiatan promosi jangka pendek yang dirancang untuk mendorong konsumen untuk membeli penjualan industri atau bekerja sama dengan distributor. Sebagian besar konsumen telah mengalami beragam promosi penjualan seperti sampel gratis yang memungkinkan mereka untuk mencoba produk tanpa risiko, antara lain promosi kupon. Teknik promosi penjualan melalui kertas bertanda khusus yang memberikan potongan harga bagi pembeli. Kupon tersedia di berbagai sumber, antara lain koran, surat, dan konter pembayaran saat berbelanja. Premium. Premium adalah teknik promosi penjualan yang menawarkan barang gratis atau potongan harga yang digunakan untuk merangsang pembelian. Contohnya, pensil, cangkir kopi, dan kartu kredit bunga rendah selama 6 bulan. Program loyalitas. Teknik promosi penjualan yang memberikan imbatan bagi pembeli langganan karena telah melakukan pembelian berulang. Contohnya, bayar 1 dapat 2 untuk perjalanan persiar berikutnya dan diskon harga jika memesan kamar hotel yang lebih mahal. Pajangan titik penjualan. Teknik promosi penjualan yang menempatkan pajangan produk di lokasi tertentu untuk merangsang pembelian atau menyediakan informasi mengenai suatu produk. Pemeran dagang. Teknik promosi penjualan yang menjadi tempat berbagai anggota suatu industri berkumpul dalam rangka memajang, memamerkan, dan menjual produk. Pemasaran langsung. Penjualan non personal 4 mata yang mendorong konsumen untuk membeli produk tidak dari toko retail dan diarahkan untuk membeli produk dari rumah, tempat kerja, atau dengan menggunakan perangkat bergerak selama berpergian. Metode penjualan yang berkembang pesat ini mencakup retail non-toko, penjualan via pos, iklan respon langsung, misalnya infomersial dan iklan respon langsung pada majalah dan koran, dan yang paling penting, internet. Perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Dell, Cashback adalah beberapa di antaranya yang telah menggunakan teknologi dan pemasaran langsung jenis ini dengan gemilang. Selanjutnya adalah publisitas dan hubungan masyarakat. 1. Publisitas adalah sarana promosi di mana informasi mengenai perusahaan, produk, atau acara disiarkan oleh media massa umum untuk menarik perhatian publik. Publisitas terkenal pernah terjadi tahun 2005. Misalnya, para pemilik restoran cepat saji di Amerika Serikat ketakutan ketika seorang pelanggan mengatakan bahwa dirinya menemukan potongan jari dalam sajian chili di Wendy's. Mimpi buruk publisitas seperti ini langsung mencoreng reputasi jaringan restoran tersebut dan perusahaan kehilangan penjualan sebesar 15 juta US dollar dalam kurun 6 minggu. 2. Hubungan masyarakat. Informasi yang memengaruhi perusahaan yang ditunjukkan untuk membangun itikat baik dengan publik atau untuk menangani situasi yang kurang mengenakan. Misalnya, dalam kasus Wendy's, Kim Humas CEO Jack Skusler memberikan respon terfokus dan krusial. Wendy's bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Kepolisian, melakukan inspeksi visual, menanyai karyawan, memberikan nomor hotline untuk saran, dan menawarkan imbalan untuk informasi terkait. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai mendistribusikan dan mempromosikan produk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.